Agung Hadi Saputra, Sarjana Hukum, disilahkan. Yang saya hormati Bapak Rektor Institut Empu Kuturan Profesor Dr. Widya Windia, yang saya hormati Bapak Ketua DPR, Pak Dandim, Pak Kasdim juga ini, yang saya hormati seluruh undangan yang hadir pada pagi hari ini, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang saya hormati rekan-rekan prajurit dari Kodim Singaraja, termasuk juga dari Batalion 928 Bala Satria Yuda. Yang saya cintai dan saya banggakan, adik-adik mahasiswa Institut Empu Kuturan yang pada pagi hari ini semuanya dalam keadaan ceria dan semangat. Atas asum Ketua Waranugraha Ida Sayang Widi Wase, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama terkait dengan kegiatan yaitu penanaman pohon yang sudah diinisiasi oleh Bapak Rektor. Sebelum kita melaksanakan penanaman pohon, saya kemarin beliau langsung ke Korem untuk ada Anda bisa hadir ke kegiatan penanaman pohon ini, tapi memberikan satu kuliah, boleh dikatakan kuliah di Civitas Akademika Institut Empu Kuturan. Pertama-tama kalau kita lihat dari segi nama dari sekolah tinggi kemudian meningkat menjadi Institut Empu Kuturan ini sudah sangat luar biasa ya peningkatannya. Tapi saya benar-benar di mana sepak terjang Pak Rektor sudah meraih suatu tingkatan keperluan ini perjuangan yang tidak mudah yang kita bawa. Demikian juga dari segi nama Empu Kuturan saja kalau kita bahas, beliau adalah boleh dikatakan seorang pendeta yang menegakkan betul-betul di Bali ini, membuat fondasi-fondasi yang luar biasa sehingga memang layak universitas ini diberi nama dengan Empu Kuturan. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi hari ini saya sedikit mengulas tentang bagaimana sebenarnya kalau kita mengajak para mahasiswa ini dihadapkan dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini dan global saat ini. Sebelum saya mengantar ke sana, kita sadari bahwa bangsa ini berdiri, Negara Kesatuan Republik ini berdiri bukan merupakan hadiah. Banyak sekali para pemuda-pemuda ini tidak paham tentang sejarah bangsa kita ini. Bahwa sejarah bangsa kita saat ini kita berdiri dan kita menikmati semua yang ada di alam semesta ini
merupakan perjuangan para pendahulu kita, para pahlawan kita, khususnya yang di Bali adalah Brigadir Jenderal Purnawirawan Anumerta I Gusti Ngurah Rai. Termasuk pertempuran yang di Singaraja pun, dari mulai Karangasem, Singaraja, terakhir di yang namanya di daerah Margerana, dengan mengorbankan jiwa raganya sejumlah pasukan tim Wanarati kurang lebih 95 orang, memilih merdeka atau mati dia pilih merdeka, sehingga kondisi saat ini kita tinggal menikmati hidup dan alam semesta yang luar biasa di Bali. Artinya apa? Dengan dasar itulah bahwa kita bekerja saat ini. Dulu orang mereka berjuang dengan menggunakan senjata, mengorbankan jiwa dan raga, menumpahkan darahnya. Saat ini apa sih yang perlu kita perjuangkan menghadapi situasi global yang saat ini kita tahu kondisi yang ada di dunia itu? Salah satunya adalah bagaimana kita melestarikan alam ini, bagian dari perjuangan kita ke depan, karena itu salah satunya yang bisa menjaga hasil dari perjuangan para pendahulu kita itu. Kenapa saya sampaikan demikian? Saya sudah kurang lebih 2 tahun menjadi komandan Korem di Bali ini. Saya melihat ada beberapa hal yang perlu saya benahi, kemudian dihadapkan dengan saya bicara alam dulu. Ternyata apa yang saya prediksi, apa yang saya lihat di depan mata saya, memang kondisi ini harus PNI, kemudian masyarakat dan mahasiswa harus turun ke sana. Saya contohkan saja. Saya melihat yang namanya di Bali ini dulu namanya hanya 4 danau saja. 4 danau, kemudian ketika ada laporan bahwa ada 1 danau yang tidak 37 tahun tidak dibersihkan, akibatnya terjadi satu sedimentasi enceng gondok, kemudian gulma-gulma itu merambah dan menutupi danau itu. Akhirnya saya terjun ke masyarakat dengan mengajak seluruh komponen masyarakat, termasuk juga anak-anak sekolah, karena di Karangasem sana mungkin anak sekolah yang bisa saya libatkan, dan para pemuda yang ada di desa di Karangasem, di daerah ya desa Angan 3. Akhirnya kurang lebih itu seluruhnya danau sudah tertutupi, tidak ada kelihatan air sedikit pun. Kurang lebih 3 bulan saya kerjakan dengan seluruh produk. Ada nggak Yon TP di sini yang ikut bekerja di Danau Himalaya? Nah, dia berenang secara suluh dan ikhlas bekerja. Akhirnya Astungkara, alhamdulillah pada saat ini kondisi danau di Himalaya sudah kembali normal dan kondisi bersih, yang kedepannya akan menjadi satu tempat pariwisata yang sangat indah. Kemudian lagi saya lanjut mengecek lagi ada danau yang namanya aslinya namanya Bulian, bukan Buya. Kenapa munculnya Bulian? Karena ada satu hotel yang terkenal, tadi di bawahnya jadi namanya berubah, hasilnya namanya Danau Bulian. Kurang lebih ada 400 sekian hektar di sana luasnya danau, kemudian tercemarlah kurang lebih 8 hektar oleh gulma, enceng gondok dan rumput-rumput yang ada. Saya kembali turunkan prajurit, kemudian saya kembali mengajak seluruh masyarakat termasuk juga mahasiswa. Ya, akhirnya
tibanya saat ini Danau Bulian sudah kembali normal seperti biasa. Kemudian kembali saya mengecek ada Danau Batur, memang asli Danau Batur di Bangli. Asal saya di sana, masa orang Bangli nggak mau bersihkan Danau Batur. Kondisi Danau Batur memang memprihatinkan. Di sana terjadi ikan merah yang warnanya merah itu yang memakan ikan mujair sehingga ikan mujair sudah mulai punah. Termasuk juga terjadi pencemaran di daerah danau tersebut akibat adanya pupuk yang pestisida yang luar biasa sehingga danau ini mengalami pencemaran yang luar biasa. Tadi kami sudah mengambil waktu 1 tahun mengembangkan ekohenzim. Ekohenzim kita tuangkan ternyata mengalami penurunan juga yang sangat drastis. Tetapi kondisi saat ini Bangli atau Batur atau Kintamani mengalami serangan lalat yang luar biasa. Sehingga kami sudah pindahkan semua alat sekarang dari yang namanya Danau Bulian menuju ke Danau Batur. Dan sekalian juga kami sudah lapor pada Bapak Menteri Lingkungan Hidup bagaimana cara untuk mengatasi lalat yang ada di Kintamani. Kami sudah berkoordinasi dengan Universitas Udayana yang memang ahlinya lalat. Bukan? Ini serius Pak Ketua. Pak Rektor benar nih, saya kumpulkan selama kurang lebih sudah 5 kali kami kumpul. Ternyata ahli ini Pak yang betul ahli dia, cuman tidak digerakkan Pak. Akhirnya kami kumpul kemarin sudah bergerak. Apa yang akan kita lakukan, operasinya bagaimana, polanya bagaimana. Harapan kami adalah Kintamani atau Batur itu kembali lalatnya seperti biasanya. Ternyata memang butuh kedisiplinan. Bagaimana mengatur pola pikir, datang itu diberikan disemprot dulu sehingga ada pengolahan dulu, baru bisa masuk ke wilayah yang namanya pemupukan. Ternyata leluhur kita pun saya membuka lontar yang namanya lontar Batur Kelawasan. Kalau Pak Rektor pengen tahu, mari kita buka lontar Batur Kelawasan ini. Ternyata lontar tua ini yang luar biasa isinya, leluhur membuat itu berdasarkan petunjuk atau wahyu yang dituliskan itu. Salah satunya mengacu kepada danau. Danau itu isinya yang singkatnya ini saya baca, tenunang nandur bawang lan kesune. Radiusnya saya bahasanya aja sekitar di wilayah danau. Udah bilang tenunang itu berarti tidak boleh menanam bawang sama bawang putih di sekitaran luasan danau itu sehingga tidak menimbulkan lalat. Berarti kesimpulannya leluhur kita yang dulu ratusan tahun sudah hebat mendeteksi itu, tapi saat ini sudah dilakukanlah oleh masyarakat kita yang kurang paham dengan aturan yang ada, sehingga ini perlu adanya langkah. Kami sudah siap untuk melangkah mengedukasi masyarakat dengan turut melaksanakan sosialisasi bagaimana mengembalikan danau Batur tersebut, bagaimana mengendalikan lalat tersebut. Arahnya adalah kepada mahasiswa ini selalu berpikir bagaimana menjaga alam ini sangat penting. Kami tidak bisa berbicara banyak, mari kita rasakan terjun bersama-sama. Bagaimana memelihara pohon, bagaimana menanam pohon, bagaimana menjaga pohon, bahwa kita memang membutuhkan alam ini terjaga. Dengan alam terjaga, otomatis bahwa kita juga akan dijaga oleh alam. Dengan kita merusak alam, berarti kita juga akan dirusak oleh alam sendiri.
kita sudah contohkan bahwa pada saat kejadian banjir Bali kemarin, sebelumnya saya sembahyang juga di Puro Batur yang ada di Gunung Lebah itu, istilahnya bahasanya adalah muka hawa. Diingatkan, saya juga jadi takut percaya akan kejadian namanya banjir. Ternyata betul air bah yang tidak di musim kemarau pun terjadi di bulan September tahun lalu, tanggal 10 tepatnya, masih musim kemarau, air bahnya luar biasa. Ternyata itu hal yang aneh menurut kami pada saat itu. Kami ingat tanggal 10 September, kondisi saya sakit tanggal 9, tanggal 10 pagi saya lompat dari tempat tidur dengan kondisi tidak mandi, langsung mengerahkan pasukan mengendalikan semua banjir yang ada itu, bagaimana mengatasi kondisi yang ada dengan Bapak Gubernur, dengan Bapak Wali Kota, termasuk juga dengan Bapak Bupati Bali. Inilah dampak-dampak dari kita tidak memelihara alam dan tidak juga menanam pohon, hanya bisa menebang pohon. Tetapi kalau ini kita teruskan terus, berarti kita akan merusak juga alam semesta. Maka pada pagi hari ini saya minta seluruh mahasiswa mencanangkan dirinya atau membuat dirinya sebagai penanaman pohon adalah hal yang sangat penting bagi kita semuanya untuk kepentingan wilayah yang ada di sekitar kita ini. Artinya apa? Kami berharap kepada adik-adik mahasiswa, calon pemimpin-pemimpin bangsa kita ini menjadi suatu memberikan teladan kepada yang lainnya. Kami ini turun dengan TNI, turun dengan mahasiswa adalah untuk bersinergi, bukan untuk ditakuti. Saya ulangi, untuk bersinergi bagaimana alam Bali ini atau alam semesta ini kembali seperti sedia kala. Termasuk salah satunya penanaman pohon di wilayah yang kita cintai. Oleh karena itu, kita mengajak seluruh mahasiswa, bekerjalah dengan tulus ikhlas. Kamu bicara aja dengan pohon. Pada saat menanam pohon, mereka mempunyai ruh juga, mereka mempunyai jiwa juga. Bisa diajak jalan, bisa, cuma tidak bisa menjawab saja. Yakinlah, pengalaman saya penanaman pohon seluruh Bali kurang lebih ada 15 hektar yang sudah kami lakukan selama 2 tahun ini. Ya, kami dengan video konferensi kemarin dengan Pak Gubernur juga. Artinya apa? Seluruh pohon yang sudah kami tanam, termasuk juga penanaman mangrove yang ada di Teluk Rimo, sudah kami lakukan. Kurang lebih ada 90.000 di sana, Pak. Kami tanam pohon di Teluk Rimo. Itu kami lakukan dengan hati yang tulus. Kami mengajak seluruh mahasiswa pada hari ini. Penanaman pohon merupakan salah satu wujud dari perjuangan kita untuk menjaga alam semesta yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan dulu kita, sehingga kedepannya kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini demi alam semesta yang perlu kita jaga. Sesuai dengan ajaran juga dari agama Hindu, yaitu Trihita Karana. Bagaimana hubungan kita dengan ide Sang Hyang Widi atau Tuhan, kemudian bagaimana hubungan kita dengan manusia, yang terakhir adalah bagaimana hubungan kita dengan alam semesta. Alam semesta kita rusak, alam semesta juga akan merusak kita. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, mari kita menjaga alam, mari kita menanam pohon demi keberlangsungan alam semesta yang kita cintai, khususnya adalah Provinsi Bali. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Sekian senyap untuk para Musanti. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Selesai. Kepada Bapak dan Ren kami mohon tetap di tempat. Terima kasih kami ucapkan kepada Komandan Korem 163 Wirasatya yang telah memberikan sambutan sekaligus memaparkan materi yang sangat
luar biasa dan penuh inspirasi. Acara selanjutnya dengan berbahagia kami mengundang Rektor IAHN Fukuturang untuk memberikan kenang-kenangan kepada Danrem 163 Wirasatya. Untuk itu, Bapak Rektor disilahkan.